Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa Indeks Desa Membangun ini menjadi salah satu instrumen dalam penyusunan berbagai kebijakan, baik itu di level pusat, provinsi, sampai pada tingkat desa. Ini juga merupakan strategi untuk mewujudkan pembangunan desa yang berbasis data. Di dalam selebaran atau publikasi, saya sudah menarasikan kemarin di situ bahwa idealnya seluruh pembangunan sampai dengan tingkat desa itu harus berbasis data, karena data yang keliru itu akan menghasilkan perencanaan yang keliru dan selanjutnya akan menghasilkan atau melahirkan program dan kegiatan yang juga akan salah atau tidak mencapai target apa-apa. Kita bisa lihat beberapa kebijakan pemerintah soal dana desa saja. Beberapa kali saya turun ke lapangan, itu terjadi disparitas, anomali ataupun sesuatu yang janggal kita temukan. Misalnya saya pernah ke Kabupaten Lebak, antara Kecamatan Maja dengan kecamatan yang salah satunya itu saya lupa, itu perbedaan dana desanya cukup jauh. Setelah saya telusuri, ternyata memang datanya atau sumber data kemiskinannya itu tidak update, dan itulah yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melakukan perhitungan dana desa. Sehingga yang terjadi adalah desa yang sudah maju akan semakin cepat berkembang dan desa tertinggal akan semakin tertinggal. Nah, di sini kami sudah merumuskan beberapa strategi untuk mewujudkan pembangunan desa berbasis data desa. Yang pertama adalah pasti ini mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Perencanaan pembangunan itu tidak boleh insidental, kecuali dalam kondisi bencana dan seterusnya. Tetapi kalau dalam kondisi normal, idealnya perencanaan pembangunan itu harus berbasis data yang mutakhir dan valid sehingga betul-betul menyasar target ataupun menyasar problematika yang ada di tingkat desa. Berikutnya adalah mendorong sinkronisasi dan harmonisasi data desa antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Dan yang terakhir adalah mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memanfaatkan data desa dalam perencanaan pembangunan desa dan kawasan, sehingga seluruh kebijakan dan program yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di desa. Program itu harus berbasis kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui data, bukan berdasarkan keinginan oleh elit. Serta penanganan lengkap dan terintegrasi serta berbasis data mikro yang dikumpulkan oleh desa. Karena dengan begitu, implementasi pembangunan akan berdasarkan pada kebutuhan warga desa, bukan sekedar keinginan, apalagi hanya kepentingan elit desa semata. Jadi memang yang diharapkan kalau IDM atau data berbasis desa ini betul-betul dijadikan oleh desa sebagai basis perencanaan, maka itu akan mengikis kepentingan yang ada di tingkat desa. Ya, saya coba mengutip salah satu quote dari Edward Deming. Without data, you're just another person with an opinion. Atau tanpa data, kamu hanyalah orang lain yang punya pendapat. Seperti itulah di banyak tempat kita merasakan bahwa ketika program dan kegiatan itu tidak berbasis data, maka program itu bisa dijadikan sebagai sebuah keinginan atau kepentingan dari orang-orang tertentu. Selanjutnya, apa saja manfaat dari pemutakhiran data desa? Yang pertama adalah identifikasi data desa sesuai dengan kondisi desa update per tahun. Nah, saya mau menekankan ini soal update per tahun. Di dalam IDM itu juga ada data kependudukan, ada data luas wilayah, kemudian ada data yang sifatnya dinamis. Saya berharap kepada seluruh stakeholder, terutama yang berperan langsung dalam menginput
data IDM ini mohon disesuaikan dengan kondisi terupdate. Kemarin saya coba utak-atik data IDM ini, misalnya pada konteks jumlah penduduk aja, itu masih banyak yang salah, masih banyak yang keliru. Saya sempat telepon tuh salah satu koordinator kabupaten di Lampung karena saya mendapatkan bahwa ternyata di Lampung tuh yang salah input, salah satunya. Saya mencari jumlah penduduk desa tertinggi di Indonesia. Ketemunya kalau berdasarkan IDM di tahun yang lalu itu di Lampung. Saya lupa nama desanya, tapi saya ingat waktu itu saya telepon langsung. Karena jumlah penduduknya diinput sampai dengan 300.000 jiwa. Saya pasti mengatakan, saya merasa yakin bahwa ini sudah pasti keliru, sehingga saya telepon Korkapnya untuk direvisi atau dimutakhirkan kembali datanya. Karena data kependudukan itu juga memang berkonsekuensi terhadap berbagai hal. Nah, kita berharap juga dicantumkan sumber datanya. Misalnya kalau itu dari Capil, ya silahkan dicantumkan bahwa sumber datanya dari Capil, atau dari updating atau pemutakhiran yang dilakukan oleh desa, ya tentu dicantumkan pemutakhiran yang dilakukan oleh desa. Selanjutnya adalah menentukan status strata desa menjadi instrumen dalam menempatkan posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa, memberikan rekomendasi hasil identifikasi, kemudian sebagai kebijakan penganggaran baik APBDes, APBD maupun APBN, kemudian ini menjadi instrumen koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah, dan yang terakhir adalah mengukur RPJMN dan indikator kinerja utama baik kementerian, lembaga, maupun daerah. Ya, saya kira ini sudah sangat dikuasai oleh teman-teman bahwa IDM itu ada 5 klasifikasi: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri, yang diukur berdasarkan 3 indeks komposit ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati, banyak sekali masukan dari berbagai pihak kait dengan IDM. IDM ini dibangun tahun 2016 melalui Permendes 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Dan perkembangannya sampai dengan hari ini sudah sangat luar biasa. Banyak hal yang mestinya masuk menjadi indikator pengukuran, tetapi itu belum dihitung dalam IDM, dan kami sudah mendiskusikannya di tingkat pusat bersama teman-teman, baik itu di internal Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan maupun dengan Ditjen lainnya, untuk memasukkan beberapa indikator lagi, tetapi tidak di periode RPJMN saat ini. Karena kalau kita merubah indikator, termasuk jumlah dimensi dan perangkat indikator, apalagi berkonsekuensi terhadap perubahan nilai bobot dan seterusnya, maka pengukuran yang dilakukan sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini berpotensi berubah. Maka kami mengambil sikap bahwa pemasukan dari indikator-indikator tersebut akan dilakukan di tahun 2024 atau pada saat periode RPJMN baru nantinya. Banyak hal sebenarnya, misalnya soal kantor desa yang sampai dengan saat ini belum menjadi faktor pengungkit status desa. Kemudian soal layanan kesehatan yang diukur di dalam IDM ini adalah layanannya, sementara tidak semua desa itu memiliki layanan kesehatan. Nah, beberapa pihak menyarankan kepada kami, mohon yang diukur itu adalah akses menuju layanan kesehatannya, sehingga ini lebih ideal nantinya. Belum lagi indikator ekonomi, banyak sekali desa-desa yang sudah menggunakan marketplace misalnya, yang itu belum sama sekali kita ukur. Di indeks ketahanan lingkungan juga ini masih sangat sedikit, 1 dimensi, 2 perangkat indikator, dan 4 indikator gitu. Sehingga ketika diintervensi pada indikator ketahanan lingkungan, maka ini akan sangat cepat menaikkan status desa. Kami sekarang saat ini sedang melakukan identifikasi kira-kira apa saja indikator-indikator tambahan yang nantinya akan kita tambahkan di IDM ini di periode RPJMN yang baru nantinya. Berikut adalah pengorganisasian IDM tahun 2019 sampai dengan tahun kemarin, di mana sumber datanya itu dilakukan secara partisipatif oleh desa,
Kades dan teman-teman PLD, kemudian diverifikasi oleh kecamatan, selanjutnya masuk ke kabupaten, provinsi, dan terakhir masuk ke Kemendesa. Cuma saya sedikit memberikan penekanan di pengorganisasian data. Mohon kepada seluruh teman-teman, baik yang ada di kecamatan, kabupaten, provinsi, tolong jangan hanya menjadi forwarder, atau bahasa saya, jangan, teman-teman itu jangan hanya menjadi kantor pos. Data masuk, dilegalisasi, kemudian dikirim lagi ke atas tanpa dilihat, dicermati, diverifikasi bahwa data yang sudah dimasukkan itu benar atau enggak. Karena sekali lagi, salah dalam data itu akan menghasilkan perencanaan yang salah dan akan menghasilkan kebijakan yang keliru. Jangan lupa IDM ini sudah dijadikan sebagai instrumen penyusunan kebijakan baik di level pusat, provinsi, sampai di level kabupaten. Sehingga melalui kesempatan ini saya berharap kepada teman-teman camat atau pendamping desa, kemudian di level kabupaten, dinas PMD, Bapeda, dan TA kabupaten ini betul-betul melakukan verifikasi, validasi terhadap data yang dihasilkan.